Bab 51 memasuki tahap 1. Sementara itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di atas panggung. Dia memandang murid-murid Hang Yue Sekte dengan ekspresi arogan dan berkata, semua murid batin Sekte Hang Yue semua bisa datang sekaligus. Aku, Zhou Peng, akan melawan kalian semua. Para murid Hang Yue Sekte menjadi gempar. Bahkan tetua Hang Yue Sekte mengungkapkan cemberut. Tidak ada orang dari Sekte Xuandao yang mengatakan apapun. Mereka hanya menunjukkan tatapan hormat. Tampaknya status orang ini tidak rendah di Sekte Xuandao. Penatua Ouyang terbatuk dan berteriak, teman Huang Long, ini Zhou Peng. Dia adalah murid utama Sekte Xuandao kami. Biarkan pertandingan yang satu ini memutuskan semuanya. Jika salah satu murid Hang Yue Sekte Anda dapat bertahan 10 detik, maka Sekte Hang Yue telah menang. Mata Zhang Kuang berbinar. Dia menggerakkan tubuhnya, mendarat di atas panggung, lalu dengan berat berkata, anak yang sombong. Aku akan mengujimu. Zhou Peng tertawa dan berkata, kamu. Anda tampaknya berada di lapisan ke-6 kondensasi Qi, tetapi Anda menyembunyikan kekuatan sejati Anda. Anda sebenarnya berada di lapisan ke-8. Kamu tidak cukup kuat. Saat dia berbicara, cahaya dingin melintas di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya, lalu tiba-tiba seekor ular hitam melompat keluar dan tumbuh menjadi ular piton raksasa. Kepala besar ular piton ini memandang dingin ke wajah ketakutan Zhang Kuang. Ini membuka mulutnya dan menghirup, yang menghasilkan kekuatan isap yang tak terbayangkan. Penyedotannya sangat aneh. Itu hanya mempengaruhi Zhang Kuang dan tidak ada orang lain. Zhang Kuang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan sebelum dia bisa menggunakan teknik apapun, tubuhnya bertindak seperti layang-layang dengan talinya putus dan tersedot ke arah ular sanca. Zhou Peng mencibir. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih leher Zhang Kuang. Dia berkata, kembali dan berlatih selama beberapa lusin tahun sebelum kembali untuk mencariku. Dengan itu, dia melempar Zhang Kuang dengan tangan kanannya. Murid terakhir berpakaian ungu pergi untuk menangkap Zhang Kuang, tetapi tidak dapat melawan kekuatan, jadi mereka berdua tergelincir di tanah untuk jarak yang sangat jauh sebelum akhirnya berhenti. Wajah Zhang Kuang sangat pucat. Matanya terpejam dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Di lehernya ada cetakan tangan hitam, seolah-olah ada tangan yang dijepit dengan kuat di lehernya. Murid berpakaian ungu yang menangkapnya memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan diam. Hati Huang Long sangat pahit. Murid kepala Sekte Xuandao terlalu kuat. Berdasarkan apa yang terjadi barusan, orang ini setidaknya ada di lapisan ke-10. Dia pasti memiliki jimat yang menyembunyikan level kultivasinya, jadi level pastinya tidak diketahui. Kemudian, dia melihat murid-murid batin di sekitarnya. Huang Long menghela nafas. Bahkan murid kepala, yang bersama para tetua formasi inti, tidak memiliki peluang bagus untuk menang, karena dia hanya di lapisan ke-10. Jika dia kalah dalam pertarungan, maka Sekte Hang Yue akan benar-benar kalah. Huang Long tersenyum kecut. Baik, sepertinya Hang Yue Sekte saya tidak memiliki harapan. Cepat, beritahu kedua leluhur tentang apa yang dikatakan lelaki tua Ouyang sehingga mereka dapat membuat keputusan. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka tidak ada harapan untuk menjaga puncak Hang Yue. Zhou Peng dengan sombong memandang orang-orang di sekitarnya dan bertanya, siapa selanjutnya? Semua murid Hang Yue Sekte menjadi tercengang. Tak satu pun dari mereka berbicara dan semuanya menundukkan kepala ke arah tatapan Zhou Peng, karena tidak ada dari mereka yang ingin naik. Zhou Peng mencibir. Dia memandang rendah mereka di dalam hatinya. Namun, saat tatapannya menyapu para murid, dia tercengang ketika dia menyadari bahwa ada murid lapis ketiga yang tidak takut dengan tatapannya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat Zhou Peng. Zhou Peng menatap Wang Lin dan dengan dingin bertanya, apa? Apakah Anda ingin datang? Kata-kata Zhou Peng menarik perhatian semua orang. Ketika mereka menyadari bahwa kata-kata Zhou Peng ditujukan kepada Wang Lin, semua ekspresi mereka menjadi aneh. Huang Long menghela nafas. Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga dan biasanya tidak akan diperhatikan di antara para murid, tetapi sekarang, meskipun budidayanya rendah, keberaniannya terpuji. Zhou Peng, melihat Wang Lin tidak menanggapi, mencibir, dari 4 pertempuran, masih ada satu yang tersisa. Sekte Hang Yue adalah sekte yang sangat besar, namun tidak ada yang berani muncul. Aku sangat kecewa. Apakah tidak ada murid batin Anda yang berani muncul?
Penatua Su, yang berdiri di samping Huang Long, berkata, "Maaf, Saudara Junior Sun. Wang Lin, pergilah." Sun Dazu tercengang dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia dengan marah berkata, "Dao Su, meskipun kamu adalah kakak laki-lakiku, kamu tidak bisa mempermalukanku seperti ini. Murid saya hanya di lapisan ketiga. Membiarkannya naik hanya akan membuatku kehilangan muka. Jangan berpikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Murid utama sekte mereka terlalu kuat, jadi Anda semua takut murid Anda akan dikalahkan, dipermalukan, dan disakiti, jadi Anda mengirim murid saya sebagai kambing hitam. Muridku selalu dianggap sampah di sekolah, jadi, meski dia kalah, kalian bisa membuat alasan. Saya menolak untuk menyetujui hal yang memalukan seperti itu." Dao Su mengerutkan kening. Dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu dalam pikirannya, tetapi Sun Dazu tidak memberinya wajah dan mengatakan semua itu di depan sekte Xuan Dao. Dia mencibir. Matanya menatap kepala sekte Huang Long dan mengirim beberapa pesan. Huang Long menghela nafas dan berkata, "Kakak laki-laki Sun, jangan repot-repot bicara lagi. Wang Lin, naiklah." Sun Dazu dengan marah melemparkan lengan bajunya ke ukuran itu dan melihat ke langit dengan senyum mengejek di wajahnya. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berseru, "Seperti yang Anda perintahkan." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berjalan ke depan dan ke atas panggung. Semua murid Xuan Dao Sekte mulai mengejeknya dengan keras. "Heng Yue Sekte, kamu tidak punya rasa malu, mengirim limbah untuk bersaing dengan kakak laki-laki tertua kita. Kakak laki-laki tertua kita bahkan tidak perlu berurusan dengan sampah ini. Aku bisa membunuhnya hanya dengan jempol. Kakak laki-laki tertua, mereka sudah menyerah. Kirimkan saja orang lain untuk menanganinya. Dia sejujurnya sangat menyedihkan. Jadilah orang yang baik dan kirim dia pergi tanpa menyakitinya." Penatua Ouyang memandangi kedua tetua itu dan mengungkapkan ekspresi jijik. Dia tertawa dan berkata, "Saya benar-benar mengenal Huang Long dan Sekte Heng Yue yang sebenarnya hari ini." Wajah Huang Long tenggelam. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dia tidak memiliki harapan pada Wang Lin. Dia hanya mengirim Wang Lin sebagai makanan ternak untuk mengakhiri pertandingan terakhir. Dalam pertukaran ini, dia sudah menerima kekalahan. Bagaimanapun, bahkan jika dia kalah, maka jika kabar itu menyebar, itu tidak terlalu buruk, tetapi jika tersiar kabar bahwa tidak ada yang berani melawan, maka itu akan terlalu memalukan. Tak satu pun dari murid batin lainnya berani naik, jadi dia hanya bisa mengirim Wang Lin. Di belakangnya, semua tetua dari Heng Yue Sekte menggelengkan kepala dan berbalik untuk pergi. Bahkan murid-murid batin mulai menggerakkan kaki mereka, tidak mau bertahan dan kehilangan lebih banyak wajah. Bab 52 memasuki tahap 2. Zhou Peng dengan angkuh tertawa dan berkata, "Wang Lin, aku bisa menjatuhkanmu dengan satu nafas, jadi tenangkan dirimu." Dengan itu, dia menarik napas. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar. Pakaian dari semua murid yang menyaksikan mulai membuat suara kepakan, seolah-olah akan meledak. Wang Lin belum pernah bertengkar dengan siapapun sebelumnya, jadi mengatakan dia tidak gugup adalah salah. Dia memusatkan semua kekuatannya ke dalam teknik atraksi dan mengipasi. Untuk asuransi, dia mengeluarkan bom bau. Dia dengan cepat membubarkan indera ketuhanan lisan darinya dan membuangnya. Dengan keras, bom bau itu meledak dan tubuh Zhou Peng terlempar keluar dari asap hitam. Tubuhnya terhempas ke tanah. Dia ditutupi lumpur hitam dan memasang ekspresi tercengang seperti Sun Hao. Piton raksasa yang melayang di udara juga menghilang. Ledakan ini mengejutkan orang-orang dari Sekte Heng Yue. Mereka tanpa sadar menoleh, lalu membeku di tempat. Semua orang yang hadir diam. Huang Long tercengang. Dia berpikir, ini, jantungnya benar-benar kacau dan telinganya berdengung. Seolah-olah ada guntur mengamuk tepat di sebelah kepalanya. Tidak mungkin. Kapan Wang Lin menjadi sekuat ini? Lawannya adalah murid utama dari Sekte Xuan Dao. Dao Su menggosok matanya karena tidak percaya. Saudara Zhang, orang yang membawa Wang Lin ke Sekte Heng Yue, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berpikir, ini adalah adik laki-laki Wang, yang terus saya katakan untuk bekerja lebih keras. Dia hanya di lapisan ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah Wang Lin. Orang yang memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri, sampah. Tetua berwajah merah itu terkejut.
Dia membuka mulutnya, tapi lupa bernapas. Luar biasa, tetua lain bernama Song berdiri di sana, membeku. Wang Zuo tertegun. Wajahnya mengeras seperti patung lilin dan dia terus mengulang di kepalanya, Wang Lin. Sampah. Dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa tidak berbobot dan terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah mimpi, ilusi. Murid perempuan bernama Tangan Kecil Su menutupi mulutnya dan dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi, kapan Wang Lin menjadi begitu kuat, dia jelas hanya di lapisan ketiga. Sun Dazu menyentuh kepalanya dan bergumam, ini adalah ilusi. Saya pasti berhalusinasi. Bagaimana bisa ada ilusi di siang bolong? Apakah ini murid saya? Wanita bernama Zhou menatap Wang Lin. Pikirannya benar-benar kosong. Zhang Kuang sudah bangun, tapi dia takut kehilangan muka, jadi dia berpura-pura pingsan. Namun, dia tidak bisa berpura-pura lagi saat dia menatap Wang Lin. Muridnya menyusut dan dia berpikir, ya, itu dia. Itu pasti dia. Bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Pria parubaya yang menerima logam dari paman keempat Wang Lin menggigit lidahnya. Reaksi Lu Song tidak sekuat mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Wang Lin. Dia memandang Wang Lin dan berpikir, kapan ahli seperti itu muncul di antara murid-murid batin? Kenapa para tetua tidak mengirimnya saja daripada mengirimku dulu? Apakah saat itu saya melakukan tes yang salah? Apakah Wang Lin memiliki bakat yang sangat bagus? Pikir tetua rumah pil ketiga, karena dia masih terkejut dengan pemandangan di depannya. Semua murid batin masih membeku. Mereka semua menunjukkan ekspresi tercengang. Orang-orang dari Sekte Xuan Dao tidak melakukan yang lebih baik. Mata Penatua Ouyang membelalak. Zhou Peng adalah kartu as rahasia mereka, yang dikenal sebagai jenius nomor satu di dunia kultivasi Zhao. Kekuatan sejatinya adalah lapisan ke-13 Qi kondensasi, tapi dia benar-benar kalah. Jika tetua Heng Yue Sekte bergerak, maka itu akan baik-baik saja, tapi ini adalah seseorang yang bahkan dianggap oleh Heng Yue Sekte sampah. Itu pasti karena Zhou Peng ceroboh, itu pasti. Dua tetua lainnya saling memandang. Mereka tidak dapat menggunakan suara mereka. Pertempuran ini terlalu aneh. Mereka begitu terperangah sehingga mereka tidak dapat berbicara saat ini. Liu Feng menatap Wang Lin dengan dalam. Dia diam-diam senang dia tidak naik, atau dia akan mengalami nasib yang sama, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa Wang Lin disebut sampah di Sekte Heng Yue ketika dia begitu kuat. Setelah melihat reaksi orang-orang Heng Yue Sekte, sepertinya mereka tidak memalsukannya. Apakah itu benar-benar karena senior Zhou Peng ceroboh? Tidak peduli seberapa banyak dia memandang Wang Lin, dia hanya di lapisan ketiga. Semua murid lainnya memiliki pemikiran yang mirip dengan Liu Feng dan berpikir bahwa kakak senior Zhou Peng ceroboh. Mereka menolak untuk percaya bahwa dia benar-benar dikalahkan oleh Wang Lin. Wajah halus Liu Mei juga menjadi tidak menentu. Pikirannya sangat berbeda dari orang lain. Pada hari pertama, Wang Lin telah menarik perhatiannya, dan sekarang, dia menatap Wang Lin dengan penuh minat. Di antara semua orang yang terkejut saat ini, Li San bisa dianggap sebagai orang ketiga yang paling terkejut. Tubuhnya melunak dan dia jatuh ke tanah, bergumam pada dirinya sendiri, selesai, semuanya sudah berakhir. Aku menjualnya bom bau dan dia menggunakannya pada kakak bela diri senior. Kakak senior kalah begitu cepat, dia pasti sudah memikirkan bagaimana berurusan denganku. Li San, kenapa kamu tidak menyadari Wang Lin berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Wang Lin, kamu terlalu hina, terlalu memalukan, terlalu jahat. Kali ini, kamu benar-benar menempatkanku dalam posisi yang mengerikan. Bagaimana saya bisa tinggal di Xuan Dao Sekte? Kakak senior pasti tidak akan memaafkanku. Tidak. Aku harus memikirkan cara untuk membersihkan lumpur hitam itu dan menghilangkan bau itu, Lumpur hitam ini adalah penemuan saya yang paling membanggakan. Tidak ada obat selain setengah tahun di bak mandi. Dan bau itu adalah sesuatu yang saya kembangkan untuk mencuri pacar orang lain. Bahkan saya tidak akan menyentuhnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan berdiri di terowongan angin selama sebulan. Tidak ada cara lain. Aku selesai. Saat itu, Zhou Peng bangun. Dia pingsan karena bau busuk dan berteriak, Li San, aku tidak akan memaafkanmu untuk ini. Li San tidak tahan dengan pukulan semacam ini. Dia menangis, kakak senior, saya salah.
Kakak senior, maafkan aku. Saya tidak akan pernah mencoba untung dengan menipu lagi. Wajah Zhou Peng penuh amarah. Dia bergerak seperti kilat sambil membawa lumpur hitam dan bau busuk bersamanya. Dia langsung berjalan kembali ke atas panggung dan dengan marah berteriak, "Wang Lin, itu tidak dihitung. Saya belum siap dan Anda menyerang lebih awal. Kami akan bertarung lagi, dan kali ini, Anda tidak diperbolehkan menyerang lebih awal." Bab 53 memasuki tahap 3. Wang Lin juga terkejut dan tidak pulih dalam waktu yang lama. Zhou Peng sangat marah karena dia pikir dia telah ceroboh sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang anak lapis ketiga bisa mengalahkannya? Kali ini, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan memanggil ular piton raksasa itu lagi. Dia membentuk segel dengan tangannya dan ular piton itu akan membuka mulutnya. Kekuatan tarik Wang Lin dikirim lagi. Piton itu mengeluarkan suara merengek saat menghilang. Pipi kanan Zhou Peng bengkak. Dia batuk seteguk darah saat dia dikirim terbang lagi. Saat dia mendarat, dia menyerbu kembali ke atas panggung. Rambutnya benar-benar acak-acakan. Mengabaikan darah di sudut mulutnya, dia merobek pakaiannya dan melepaskan jimat kuning dari dadanya. Kultivasinya tiba-tiba naik dan rambutnya terurai di udara dengan cara yang aneh. Wang Lin, itu tidak dihitung. Saya tidak menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Ayo berjuang. Wang Lin sekarang yakin dengan kekuatannya. Tanpa menunggu Zhou Peng, dia menggunakan teknik atraksi dan menggeseknya lagi. Pak! Zhou Peng, yang masih mengamuk, dipukul di wajahnya lagi dan dia batuk lebih banyak darah. Kali ini, dia tidak segera bangun. Energi spiritual di tubuhnya sedang kacau. Dia berjuang, tetapi tidak bisa bangun, dan rasa malu menenggelamkannya. Dia tidak bisa mengatur napas dan pingsan. Semua orang benar-benar diam. Selain nafas dalam dari murid-murid di sekitarnya, tidak ada suara lain. Huang Long akhirnya pulih dari keterkejutan dan wajahnya menampakkan ekspresi ekstasi. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia berpikir, Wang Lin ini adalah bintang keberuntungan sekte Hang Yue saya. Bocah ini sudah menjadi sekuat ini dan dia tidak ingin bertarung. Dia benar-benar butuh omelan. Saya juga perlu menanyainya dengan cermat tentang bagaimana dia melakukannya. Sun Dazu menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya pulih sedikit dan berpikir, Wang Lin pasti punya rahasia. Labu itu pasti bukan satu-satunya. Wang Lin, kamu telah menipuku dengan baik. Dao Su tercengang. Pertama kali bisa dianggap keberuntungan, tetapi dua pertarungan berikutnya adalah pertarungan nyata. Yang paling mengejutkannya adalah setelah Zhou Peng melepas jimat kuning, kultivasinya naik ke lapisan ke-12, yang sama dengannya, tetapi masih diusir dari panggung dengan satu tamparan oleh teknik atraksi Wang Lin. Level apa yang telah dicapai Wang Lin ini? Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama. Tidak peduli berapa banyak dia memeriksa dengan akal ilahi, dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin. Tetua berwajah merah itu akhirnya sembuh dan berpikir, ketika Wang Lin diterima di sekte, sayalah yang menyetujuinya. Sepertinya mataku tidak salah. Pria parubaya yang menerima potongan logam paman keempat Wang Lin juga berpikir, takdir. Ini adalah takdir. Sepertinya saya dan anak ini memiliki nasib, atau saya tidak akan mendorongnya untuk bergabung dengan sekte. Saya telah melakukan perbuatan baik untuk sekte Hang Yue. Saya harus berbicara dengan kepala sekte nanti. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria parubaya berwajah kuning. Dia mengangguk dan berpikir, ketika saya menguji anak ini sebelumnya, saya tahu bahwa ketekunannya luar biasa. Sepertinya dia tidak normal. Jika dia tidak dicuri oleh Sun Dazu, dia akan menjadi muridku, Zhang Rencai. Pikiran Wang Zuo akhirnya jernih sekarang. Dia tidak lagi melayang di atas awan, tapi dengan getir berpikir, ternyata dia sekuat ini, sepanjang waktu aku mengejeknya, dia pasti memikirkan cara untuk membalas dendam padaku, apa yang harus kulakukan. Melakukan. Mata perempuan bernama Zhou berbinar. Dia benar-benar yakin bahwa Wang Lin telah menyembunyikan kekuatannya. Dia ingat ketika dia berpikir bahwa dia masih di lapisan ketiga dan dia mengatakan semua hal emosional itu kepadanya. Wajahnya memerah. Dia berpikir, Wang Lin ini benar-benar, dia sudah sangat kuat, tetapi berbohong kepada saya ketika dia mengatakan dia hanya di lapisan ketiga. Nanti, saya harus mendapatkan jawaban darinya.
Wanita bernama Su berkedip berkali-kali sambil menatap Wang Lin, lalu memandang Wang Zuo dan berpikir, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara Wang Zuo. Sekarang saatnya saudara Wang Zuo pamer, tapi Wang Lin ini terlalu kuat. Dia mampu mengirim kepala murid sekte lain dari panggung dengan satu tamparan tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. Dia benar-benar melampiaskan diri untuk kita semua. Salah satu murid batin diam-diam tertawa dan memeriksa beberapa murid di sekitarnya dan berpikir, Wang Lin ini ternyata berpura-pura menjadi babi yang berencana memakan harimau selama ini. Terlalu licik. Untungnya, saya tidak pernah mengejeknya sebelumnya, atau itu akan sangat buruk. Hehe, aku bisa melihat banyak pertunjukan bagus dari semua orang ini yang dulu sering mengejeknya. Salah satu murid yang banyak mengejek Wang Lin berpikir, sudah berakhir. Saya dulu sering menunjuk dan menertawakannya, tapi sekarang dia bisa membunuh saya hanya dengan 1 jari. Kultivasi Anda sudah sangat tinggi, tetapi Anda masih berpura-pura menjadi sangat lemah. Terlalu tidak tahu malu. Sayangnya, Wang Lin ini dikenal menyimpan dendam di antara murid-murid tanpa nama dan dijuluki Raja Berhati Hitam. Aku harus pergi dan menjilat untuk menjilat nanti. Murid lain yang biasa mengejek Wang Lin dengan gugup berpikir, Wang Lin ini pasti seorang jenius berkepala dingin. Itu pasti mengapa dia bahkan tidak repot-repot menanggapi ketika dia menjadi objek ejekan saya. Ini pasti seperti bagaimana ketika seekor anjing menggigit seseorang, seseorang tidak akan menggigitnya kembali. Benar, pasti seperti ini. Saudara Wang Lin adalah seorang jenius, bagaimana dia bisa mengganggu orang seperti saya? Kakak senior ketiga rumah pil itu menghirup udara dingin. Ekspresinya tidak tenang saat dia berpikir, ini buruk. Saya mendengar bahwa pria ini dan Wang Hao adalah saudara dan bahwa hubungan mereka cukup baik, bagaimana cara mengatasinya? Jika ini 3 hari yang lalu, saya bisa membiarkan Wang Hao pergi dan tidak membuatnya marah, tapi sekarang, Wang Hao sudah menjadi seperti itu. Jika dia pergi dan menemukan Wang Hao, itu berarti aku harus menghadapi amarahnya. Wang Hao ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika aku membiarkan dia pergi, maka dia mungkin akan membalas dendam padaku. Setelah pertukaran selesai, aku akan membunuhnya dan berpura-pura dia mati karena sesuatu yang lain. Lu Song menunduk dan melihat pakaian ungu di tubuhnya. Dia tertawa getir dan berpikir, murid batin dari sekte Hang Yue akan pergi ke pergolakan. Wang Lin ini tidak sederhana. Rencananya sangat dalam. Dia mungkin telah menyembunyikan kultivasinya hanya untuk hari ini. Hehe, aku khawatir nama Wang Lin akan segera menyebar ke seluruh dunia kultivasi Zhao. Aku harus menjadikannya teman dan bukan musuh. Dengan itu, dia memutuskan bagaimana dia akan memperlakukan Wang Lin di masa depan. Wajah Zhang Kuang dipenuhi dengan ekspresi pahit. Ketika dia mendapatkan air roh, dia hanya mengira itu adalah air yang mengandung banyak kekuatan spiritual, jadi dia tidak mengejar Wang Lin. Bab 54 memasuki tahap 4. Tetapi, setelah dia membandingkan air roh dengan mata air di gunung belakang, dia menemukan bahwa air roh tidak hanya mengandung beberapa kali lebih banyak energi spiritual, tetapi juga memiliki kegunaan lain. Setelah analisisnya yang cermat, dia menemukan bahwa air roh dapat membantu seseorang mempertahankan tampilan awet muda. Jika diminum secara teratur, maka seseorang bisa terlihat muda selamanya. Dia hanya mengambil beberapa tetes dan segera menyadari efek ini. Kesadaran ini membuatnya sangat bersemangat. Harus dikatakan bahwa hanya setelah seseorang mencapai tahap Nas Chen Sol barulah mereka akan hidup selamanya, tetapi, ketika itu terjadi, itu sudah berlangsung ratusan, bahkan ribuan, tahun. Zhang Kuang tahu bahwa jika air roh ini dibawa keluar untuk ditukar dengan sekte lain, mereka akan menjadi gila karenanya, terutama para pembudidaya wanita di tahap bangunan yayasan atau formasi inti. Tetapi ketika dia pergi untuk memeriksa lagi, dia telah kehilangan bayangan Wang Lin. Hanya ada beberapa lusin murid dalam di Heng Yue Sekte. Dia memeriksa semuanya, tetapi tidak dapat menemukan yang serupa. Dia mengalami depresi dalam waktu yang lama karena ini. Dia juga telah memeriksa Wang Lin, tetapi setelah menemukan bahwa Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga, dia tidak mengira itu adalah Wang Lin. Tapi sekarang, dia 100% yakin bahwa orang itu adalah Wang Lin. Konfirmasi ini tidak memiliki alasan logis. Itu murni berdasarkan intuisinya. Wang Lin ini telah mencapai level kultivasi yang tinggi. Untung aku tidak melakukan apapun padanya saat itu.
Sayangnya, rahasia air roh harus terkubur di dalam hati saya. Tidak masalah apakah Wang Lin benar-benar orang itu atau bukan, karena dunia kultivasi terlalu kejam. Belum lagi rekan sekte yang sama, bahkan saudara akan saling bunuh. Dengan kultivasi Wang Lin, saya tidak akan bisa melawan sama sekali. Zhang Kuang memutuskan untuk tidak pernah main-main dengan Wang Lin. Dia juga tanpa sadar mengingat bahwa di belakang gunung, dia berpikir bahwa Wang Lin bahkan tidak berada di lapisan pertama dan memberinya tumpangan. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Wang Lin tentang itu saat itu. Ada waktu itu juga di sungai di gunung belakang. Sambil memikirkannya, Zhang Kuang menggigil. Dia senang dia tidak melakukan apa-apa saat itu, atau itu akan berakhir baginya. Bukannya dia tidak bertanya-tanya tentang bagaimana Wang Lin menjadi begitu kuat, tetapi, dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia segera menghentikan dirinya sendiri. Dia merasa jika dia terus memikirkannya, dia akan membuang nyawanya. Saudara Zhang, yang selalu memarahi Wang Lin agar berlatih lebih keras, merasa sangat bingung. Dia memandang Wang Lin dan dengan murung berkata, Wang Lin ini adalah seseorang yang secara pribadi saya bawa dari keluarga Wang. Dia jelas pemuda normal. Saat dia mencoba bunuh diri, sayalah yang menyelamatkannya juga. Sudah 5 tahun dan banyak yang telah berubah. Dia sekarang adalah murid nomor 1 di Heng Yue Sekte. Nasib terlalu kejam. Saya telah dengan susah payah berkultivasi selama 10 tahun dan baru mencapai lapisan ke-6. Jika Sekte Suandao terkejut sebelumnya, mereka sekarang terkejut. Zhou Peng bisa menjelaskan pertama kali karena dia ceroboh, tetapi, pada kali kedua dan ketiga, dia berulang kali dikirim terbang, setiap kali dengan satu gerakan. Terutama yang ketiga kalinya. Zhou Peng melepaskan jimat kuningnya dan menggunakan kultivasi penuhnya, tetapi masih dipukul dengan satu gerakan. Ini menyebabkan semua orang Suandao Sekte tercengang. Rahang Liu Feng jatuh dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa Wang Lin adalah Sekte Heng Yue. Dia berpikir, kakak senior tidak ceroboh sebelumnya, tapi lebih lemah dari Wang Lin. Namun, kakak senior sudah berada di lapisan ke-12. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Liu Feng bergumam, dengan nada tidak percaya, mungkinkah dia sudah mencapai foundation building? Murid perempuan bernama Ouyang, yang menertawakan Wang Lin sebelumnya karena mencoba memberi makan hewan kecil kelabang, juga tercengang. Kakak senior yang paling dia kagumi. Mata Liu Mei semakin berbinar. Dia menjadi lebih tertarik pada Wang Lin. Dia diam-diam berpikir, dia memang memiliki banyak rahasia. Saya menyadari ada yang tidak beres 3 hari lalu, ketika dia adalah orang pertama yang pulih dari teknik pesona saya. Beberapa murid lain bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena kakak laki-laki adalah pahlawan mereka, seorang ahli, tetapi sekarang, ahli ini dipukuli oleh orang lain, dan dipukuli dalam satu gerakan, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Ini menyebabkan mereka semua mulai meragukan teknik yang diajarkan di Sekte Suandao. Ekspresi penatua Ouyang seperti ekspresi Huang Long ketika murid-murid Heng Yue Sekte kalah dalam semua pertempuran sebelumnya. Wajahnya sangat pahit. Dia sangat menatap Wang Lin dan terkejut. Dengan kultivasi lapisan ke-14, tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya bisa melihat bahwa Wang Lin berada di lapisan ketiga. Dia, apakah dia benar-benar murid dalam Sekte Heng Yue, apakah dia sudah mencapai foundation building? Bagaimana lagi saya tidak bisa melihat tingkat kultivasinya? Wajah dua tetua lainnya juga sangat pucat. 3 pertandingan yang diperebutkan Zhou Peng membuat mereka memahami kekuatan Wang Lin. Ini adalah ketika salah satu murid Suandao Sekte tiba-tiba berbisik, teknik apa yang dia gunakan? Mengapa saya merasa dia menggunakan teknik atraksi? Seorang murid di samping mulai menganalisis dengan ekspresi serius. Teknik atraksi. Tidak memungkinkan. Itu adalah teknik tingkat terendah. Bagaimana bisa itu mengandung kekuatan sebanyak itu? Jika Anda bertanya kepada saya, itu pasti teknik kuno yang hilang. Anda melihatnya melambaikan tangannya seperti itu adalah teknik atraksi, tapi itu harus digunakan untuk menutupi teknik kuno ini. Wang Lin ini terlalu licik. Tapi dari bagaimana saya melihatnya, itu terlihat persis seperti teknik atraksi. Saya sering berlatih sendiri. Saya bisa melambaikan tangan saya dan membuat benda terbang sesuka saya, seperti yang terjadi pada kakak senior.
Murid lain menambahkan, tetapi, pada beberapa kata terakhir itu, suaranya menjadi sangat lemah. Murid lain berkata, sambil mengusap dagunya, lupakan. Anda mencoba dan melakukan apa yang baru saja dilakukan Wang Lin. Ini tidak bisa menjadi teknik tarik-menarik, bisa jadi. Murid lain mulai membahas teknik apa yang digunakan Wang Lin. Bahkan ada yang mendatangi dan langsung bertanya kepada ketiga sesepuh tersebut. Penatua Ouyang dan dua tetua lainnya tertawa getir. Dia menghela nafas dan berkata, ini bukan teknik tarik-menarik. Saya belum pernah melihat teknik atraksi yang begitu kuat. Dari apa yang saya lihat, ini pasti tangan penangkap naga yang telah lama hilang. Tangan penangkap naga. Dua tetua lainnya tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang Dragon Capture Hand, tetapi mereka juga tidak dapat mengetahui teknik apa yang digunakan Wang Lin, karena itu terlihat terlalu mirip dengan teknik atraksi. Penatua Ouyang menghela nafas panjang dan berpikir, orang tua ini juga tidak bisa melihatnya. Jika saya mengatakan saya tidak tahu, itu akan membuat saya kehilangan banyak muka, jadi saya hanya bisa mengarang sesuatu. Bab 55 memasuki tahap 5. Diskusi tentang teknik apa yang digunakan Wang Lin juga terjadi di antara murid-murid Hang Yue Sekte. Wang Lin berdiri di atas panggung, tidak bisa menenangkan hatinya yang bersemangat. Dia mampu mengalahkan Zhou Peng dengan teknik atraksi sebanyak 3 kali, menyebabkan kepercayaan dirinya tumbuh. Tatapannya menyapu murid-murid Sekte Suandao seperti yang dilakukan Zhou Peng sebelumnya dan berkata, pertukaran hari ini belum berakhir. Siapa yang akan muncul selanjutnya dari Sekte Suandao? Semua murid Suandao Sekte saling memandang. Mereka semua menundukkan kepala, tidak ingin melihat Wang Lin, seperti bagaimana Sekte Hang Yue bertindak sebelumnya dengan Zhou Peng. Semua murid Hang Yue Sekte lupa judul, sampah, yang mereka berikan kepada Wang Lin. Mereka semua bersorak dan berteriak. Sampah Suandao Sekte, kenapa tidak ada dari kalian yang keluar setelah melihat seberapa kuat saudara senior kita Wang? Anda semua sangat sombong sebelumnya. Kenapa tidak ada dari kalian yang keluar sekarang? Kemana semua dorongan yang kalian miliki sebelumnya pergi? Cepat, kirim seseorang agar kakak senior kita Wang bisa mengajari mereka pelajaran, lalu kita akan lihat apakah kalian akan bertingkah sombong lagi. Liu Feng, kamu terlihat sangat kuat sebelumnya. Ayo keluar. Apakah Anda berani bertengkar dengan kakak laki-laki saya? Semua yang tersisa dari Sekte Suandao adalah sampah. Tak satu pun dari mereka berani keluar. Saudara Wang tidak terkalahkan. Li San, dasar bajingan. Anda menjual bom bau itu kepada kami dengan niat buruk, tetapi kami semua melihatnya, terutama kakak senior Wang Lin. Sudahkah Anda mempelajari pelajaran Anda? Apakah kalian semua melihat? Sekte Suandao sangat takut pada saudara Wang Lin sehingga tidak ada dari mereka yang berani keluar. Kakak senior, aku pernah mengejekmu sebelumnya, tapi aku di sini untuk meminta maaf padamu sekarang, sebelum semua orang. Anda sekarang bos saya. Jika Anda menyuruh saya pergi ke timur, saya pasti tidak akan pergi ke barat. Adegan itu tiba-tiba menjadi lebih hidup. Semua murid Hang Yue Sekte menjadi bersemangat dan mulai berteriak keras. Pertempuran sebelumnya antara kedua sekte itu terlalu menyedihkan bagi mereka, tetapi penampilan Wang Lin memberi mereka harapan. Secara kebetulan, gelar kakak laki-laki diberikan kepada Wang Lin. Wajah Penatua Ouyang memerah, lalu putih. Dia akhirnya merasakan apa yang Huang Long rasakan sebelumnya. Kemudian, dia akhirnya berkata, Yang Yi, pergilah. Seorang pemuda jangkung dan kurus dengan enggan berjalan. Sebelum dia naik ke atas panggung, seorang murid Sekte Suandao berteriak, kakak senior kedua, pergi. Pergi dan beri Wang Lin. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia melihat semua murid lain menatapnya dengan ekspresi aneh, terutama Yang Yi, yang memberinya tatapan penuh kebencian. Tatapan itu membuatnya sangat ketakutan, dia tidak berani menyelesaikan kalimat itu. Yang Yi diam-diam mengutuk di dalam hatinya, orang tolol ini, Wang Lin, begitu kuat sehingga dia mampu mengalahkan kakak laki-laki dengan satu gerakan, namun Patua Ouyang masih membuatku muncul. Sangat memalukan. Dan aku juga tidak tahu berapa banyak bom busuk yang bajingan Li San jual padanya. Li San itu, aku harus memberinya pelajaran begitu kita kembali. Sambil memikirkan itu, dia menoleh ke Li San dan menatapnya dengan tajam. Dia kemudian menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, Saudara Wang, saya Yang Yi.
Kakak sangat tampan dan memiliki kultivasi yang tinggi. Anda pasti akan menjadi terkenal di negara budidaya Zhao. Memiliki kesempatan untuk bertempur dengan saudara sungguh merupakan hak istimewa. Wang Lin melirik Yang Yi, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang Yi tidak merasa malu. Dia berkata, "Saudara Wang, kita di sini hanya untuk pertukaran persahabatan antara dua sekte. Bagaimana kalau kita bertarung dengan sentuhan asteris untuk menentukan pemenangnya? Jika saya bisa bertahan 100 detik, maka itu kemenangan saya." Saat dia selesai, dia langsung menyesalinya dan berkata, "Tidak, 50 detik. Sebenarnya, mari kita lakukan 30 detik, tidak, mari kita lakukan dengan 20 detik." Semua murid Hang Yue Sekte akhirnya memutuskan bahwa mereka harus benar-benar menjilat Wang Lin, atau mereka tidak akan merasa aman. Turun dari panggung. Anda adalah saudara senior kedua dari Sekte Suandao, namun Anda begitu tidak tahu malu. Saudara Wang, jangan dengarkan dia. Yang Yi, apakah kamu masih laki-laki? Dari 100 detik hingga 20 detik. Turun dari panggung dan kirim orang lain. Anda tidak layak melawan kakak senior kami. Bagaimana Sekte Suandao mengirim orang seperti itu? Terlalu memalukan. Senyum Huang Long menjadi lebih lebar. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia menoleh ke Sun Dazu dan berkata, "Saudara laki-laki Dazu, muridmu ini sangat baik." Tubuh Sun Dazu bergetar. Tubuhnya terasa lebih ringan beberapa kilogram. Sejak kapan kepala sekte memanggilnya saudara laki-laki Dazu dengan keintiman seperti itu? Dia dengan bangga berkata, "Itu benar. Saya telah memperhatikan Wang Lin sejak dia datang ke sekte. Hehe, untungnya tidak ada yang bertengkar denganku untuknya. Ketika saya menganggapnya sebagai murid saya, beberapa orang bahkan mengejek saya." Dao Su dan sesepuh berwajah merah, bersama dengan beberapa sesepuh lainnya, wajah memerah dan akan berbicara. Namun, Huang Long menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Saudara laki-laki Dazu, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk Sekte Hang Yue. Jangan khawatir, kakak laki-lakimu akan menangani masalah ini untukmu." Sun Dazu berbicara dengan bangga, tetapi, secara diam-diam, dia bahkan lebih terkejut dan matanya mengandung cahaya dingin. Di atas panggung, Yang Yi bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang dikatakan murid sekte lain. Dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin. Dia takut dia tidak akan menyetujui sarannya. Wang Lin memandang Yang Yi dan berkata, "Oke." Yang Yi diam-diam menjadi bersemangat. Dia selalu menjadi orang yang tenang. Dia tidak sombong seperti Zhou Peng. Dia berpikir, "Wang Lin, meskipun Dragon Capture Handmu kuat, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior, aku berspesialisasi dalam kecepatan. Mari kita lihat apa kamu bisa menangkapku dalam 20 detik. Ini pasti akan menjadi kemenangan saya." Dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin, lalu dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok putih dan menghancurkannya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di sekitar tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya. Dia menembak ke samping. Dia sengaja menghindari Wang Lin. Tujuannya bukanlah melawannya, tetapi menggunakan kecepatannya untuk membuang waktu. Wang Lin mengungkapkan senyum mengejek. Perasaan ilahinya jauh di atas Yang Yi dan dia dengan mudah dapat mengimbangi kecepatan. Teknik ketertarikannya dikirim dan dia perlahan mengeluarkan bom bau. Saat Yang Yi melihat bom bau, wajahnya berubah drastis, dan dia meningkatkan kecepatannya. Lisan menatap tercengang ke arah bom bau di tangan Wang Lin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak Wang, kakek Wang. Tolong jangan gunakan lagi. Saya sudah membuat marah kakak senior. Jika aku juga membuat marah kakak laki-laki kedua, hidupku akan berakhir. Pada dasarnya adalah Anda bertarung tetapi pada pukulan kritis atau sesuatu yang tidak Anda pukul mereka tetapi berhenti tepat sebelum memukul mereka setelah menerobos pertahanan mereka.